Kembali mencuatnya kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso, kini mulai memunculkan debat-debat sengit. Seperti yang kali ini menyasar pihak Komisi Kepolisian Nasional alias Kompolnas, yang mana diwakili oleh mantan anggota Kompolnas periode 2012 hingga 2016 dengan ahli forensik Dr. Jaya Surya Atmaja. Ya, terlibat adu argumen terkait kematian Mirna dalam sebuah talk show yang tayang di salah satu televisi swasta. Dr. Jaya dalam pernyataan sebelumnya masih tetap berkeyakinan bahwa Mirna mati bukan karena sianida. Namun, hal ini pun dibantah keras oleh pihak Kompolnas. Lantas, seperti apakah penjelasan mantan anggota Kompolnas mengenai isu tidak adanya otopsi terhadap jasad mendiang Mirna? Seperti apa pula pihak mantan anggota Kompolnas memaparkan perihal peninjauan kembali alias PK yang konon akan dilakukan kembali oleh pihak Jessica? Ya, seperti diketahui sebelumnya, di tengah kehebohan ini pun Jessica Wongso baru saja merayakan hari jadinya yang ke-35 tahun. Digelar dengan suasana duka. Kabarnya dalam momen tersebut juga terucap harapan dari Jessica Wongso untuk kelanjutan masa tahanan yang baru saja dijalaninya selama 7 tahun belakangan ini. Lantas, seperti apakah kuasa hukum menceritakan aktivitas Jessica Wongso di rumah tahanan perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur? Benarkah seperti surat yang konon dituliskan Jessica untuk rekannya Tami? Ia pun sedang disibukkan dengan kegiatannya dengan mengajar bahasa Inggris untuk para warga binaan lainnya. Dan inilah liputan eksklusif pernyataan Dr. Jaya dan mantan anggota Kompolnas hanya di Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, kehebohan kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso sebagai terpidana pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin, rekannya saat bersekolah di Australia pada tahun 2016 lalu, kini kembali heboh diperbincangkan buntut dari film dokumenter yang mengadaptasi kisahnya. Ya, kehebohan yang terjadi tersebut kembali membuka beberapa pernyataan baru yang bahkan dihadirkan oleh pihak yang ikut terlibat langsung baik dalam pemeriksaan kematian Wayan Mirna Salihin ataupun dalam persidangannya. Dan yang cukup fenomenal, tidak lain dan tidak bukan adalah pernyataan yang keluar dari mulut ahli forensik Dr. Jaya Surya Atmaja yang mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan terkait kematian Wayan Mirna Salihin yang berdasarkan putusan majelis hakim dan tuntutan jaksa. Mirna meninggal dunia karena diracun oleh kopi yang di dalamnya terdapat sianida. Saking fenomenalnya pernyataan Dr. Jaya, hal ini pun membuatnya dihadirkan dalam beberapa acara talk show, termasuk diantaranya kemarin saat Dr. Jaya menghadiri acara talk show yang di dalamnya juga menampilkan pihak dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang diwakili oleh mantan anggota Kompolnas periode 2012 hingga 2016 yang dalam pernyataannya di tayangan tersebut meyakini sampel yang diambil dari lambung Mirna sebagai bukti kematiannya. Lantas, seperti apa jawaban eksklusif Dr. Jaya terkait hal tersebut? Dan seperti apa secara eksklusif tanggapan mantan anggota Kompolnas atas pernyataan fenomenal Dr. Jaya bahwa Mirna meninggal dunia bukan karena diracun sianida? Menurut saya jangan ngomong sesuatu yang di luar bidang.
Makanya kalau misalnya contoh dia ngomongin apa soal misalnya racun bagaimana cara periksa itu bukan bidang saya. Nah, kalau seorang yang sarjana pun ngomong soal kedokteran, ngomong soal racun itu udah nggak usah ditanggepin. Karena itu di luar bidang. Kalau memang itu sudah dinilai, kan ini kan keperluannya kan untuk mengecek ya, apakah betul ada cyanida di dalam lambungnya. Dan kenyataannya memang setelah dilakukan pengecekan ada cyanida. Artinya ini mencocokkan antara apa yang ada di gas tadi, yang ditemukan bekas-bekas gas, kemudian cocok dengan ada yang ada di dalam lambung dia. Saya kira itu yang dilakukan Polri. Berarti apa? Dia berbahaya, tapi kebanyakan orang tidak apa-apa kena cyanida karena di badan kita ada mekanisme untuk ada mekanisme di hati untuk ngilangin cyanida gitu. Tapi kalau jumlah yang masuk banyak ya itu baru bikin mati. 0,2 nggak bikin mati. Kamu makan biji apel aja 0,6 tuh. 1 million berapa ya? 1 juta persen kan. Waktu yang dikuasai dia berubah menjadi kunyit yang dilihat oleh semua barista, bahwa isinya dites oleh Pak Krisnamukti sama Dr. Gel-Gel, itu isinya cyanida, warna itu tuh, keluarnya warna itu persis. Terus paling penting ini, kalau Mirna nggak ketemu Jessica, otopsi tadi udah menjelasin kan panjang lebar. Ya, otopsi Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh cyanida di lambung Mirna, sampai luka-luka begitu, korosi, berat lagi. Kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Iya, karena udah 2 hari di embalming dan sifatnya cyanida itu menguap. Ya, berbeda dengan pernyataan Dr. Jaya yang mengatakan jika racun cyanida dengan berat 0,2 mg yang ada di lambung Mirna tidak dapat membuatnya terbunuh. Bagi mantan anggota Kompolnas periode 2012 hingga 2016 ini pun mengatakan bahwa racun dengan berat tersebut memang sudah dapat membunuh Wayan Mirna Salihin. Oh, enggak, kalau yang di Richard ini kalau mau saya sih sudah lengkap yang saya ngomongin. Oh, itu aja bolak-balik karena kalau saya diajakin ngomong soal itu sampai kapanpun saya akan ngomong. Karena itu memang yang seperti itu enggak mematikan. 0,2 itu tidak mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau. Jadi tidak ada. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, di isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdulwaluyo. Hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Terus udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada itu kan jadi ajaib. Ajaib nggak? Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Enggak, itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan cyanida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati. 150 baru bikin mati. Saya kira 0,2, jangankan 0,2. Tadi ada juga pendapat lain harus 50 miligram ya. Sebetulnya kalau ada lagi pendapat lain, masalahnya kan setiap orang berbeda pendapat. Ada juga pendapatnya lain 0,1 saja bisa mematikan, apalagi 0,2 ya. Tapi orang ada lagi yang berpendapat lain, sehingga saya kira ini kita kembali kepada hakim ya, kembali kepada keyakinan hakim untuk memberikan putusan, dan itu sudah dilakukan oleh hakim. Sementara itu, yang cukup menghebohkan dari permasalahan ini adalah kuasa hukum Jessica Wongso Otto Hasibuan yang tetap merasa kliennya tidak bersalah dalam kasus yang kembali viral karena film dokumenter bertajuk Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso ini.
Ayah mertua dari pesinetron Jessica Mila ini pun bahkan kecewa kepada Irjen Polisi Krisnamurti yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya karena dianggap tidak melakukan otopsi pada jenazah Mirna. Lantas, benarkah dari pihak Kompolnas yang diwakili oleh mantan anggota Kompolnas yakin sudah dilakukan otopsi tidak seperti pernyataan Otto Hasibuan? Perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%. Tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Pasti kita akan mengajukan PK. Ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krisnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya. Nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Kalau kita lihat kemarin, ya ada memang komplain ya. Tapi harus dipahami juga bahwasanya kalau sepengetahuan saya, sesuai aturan, itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban. Ya. Jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi. Ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada cyanida di dalamnya. Tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian, polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau misalnya polisi memaksakan, polisi bisa digugat oleh keluarga korban. Ya, saya kira hal ini. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh kepolisian pada saat itu, maka akhirnya kan orang tuanya kan mengizinkan. Tapi dengan catatan keluarga waktu itu hanya minta sebagian yang penting-penting saja. Sementara itu, dugaan adanya intrik dalam penetapan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida yang membuat kliennya mendekam di balik jeruji besi selama 20 tahun memang membuat Otto Hasibuan selaku pengacara akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keadilan. Namun, lagi-lagi hal ini pun mendapatkan pertentangan dari mantan anggota Kompolnas yang menyatakan upaya tersebut sulit untuk dilakukan dan memakan waktu yang cukup panjang. Benarkah jika hal tersebut membuat keinginan Otto Hasibuan untuk membela kliennya pun sirna? Oleh Mahkamah Agung bisa menunjukkan ini kembali, membuka kasus ini kembali. Waduh, keren banget. Itu pasti semua mendukung, ya. Ya, bukan karena saya pengacaranya, bukan. Ya, tapi demi keadilan. Pandangan saya sebetulnya kalau sudah PK itu adalah yang terakhir. Tapi tadi ada penjelasan dari Umas daripada Mahkamah Agung ya, itu bisa saja. Tetapi juga dengan ketentuan ada hal-hal yang sangat ada hal-hal yang sangat memang yang misalnya ada temuan baru ya, atau mungkin ada tadi kalau penjelasannya ada tadi, artinya memang ada upaya, tetapi juga tidak mudah ke sana ya. Karena kalau kami sendiri juga melihat ya, sebetulnya PK sudah tingkatan sudah dari tingkat 1 sambanding sampai PK itu sudah perjalanan yang sangat panjang ya. Dan itu juga sangat luar biasa. Itu jangan jarang kalau misalnya dilakukan
PK yang kembali lagi. maksudnya pendidikan. Tetapi juga kalau memang itu misalnya keinginan masyarakat, saya kira ya bisa saja terjadi kan. Tapi tergantung kepada nanti apakah pihak misalnya ya Jessica mau tetap akan melakukan PK kembali ya. Tapi tadi tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Mahkamah Agung. Itu kan memang haknya Jessica ya. Iya. Ya dia tidak mungkin ya. Dia merasa tidak bersalah kemudian tidak mau mengajukan gerasi. Ya sah-sah saja ya. Itu kan hak dia ya. Kita harus menghormati itu ya. Tapi kemarin juga kan memang ada upaya yang bisa dilakukan. Tapi tentu saja memang seperti gerasi ya. Gerasi itu syaratnya adalah harus mengakui perbuatan kemudian minta bantuan kepada presiden untuk keringanan hukuman ya. Ya sekarang tinggal pilihan mau ambil yang mana Jessica terhadap itu. Jangan pikir wah kalau nanti berkali-kali PK-nya dari kepastian hukum. Emangnya kita mau dimenangkan? Memang tujuan hukum itu kan ada 3. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, mana yang lebih penting di sini? Bukan kepastian hukum, keadilan. Dan keadilan itu kalau diterapkan akan bermanfaat buat rakyat Indonesia. Di balik hebohnya perdebatan Dr. Jaya dan mantan anggota Kompolnas, Jessica Wongso justru tengah menikmati waktunya dengan mengajar bahasa Inggris bagi para warga binaan lainnya. Seperti apa kuasa hukum menceritakan aktivitas Jessica Wongso di Rumah Tahanan Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Ya, di tengah kehebohan perdebatan Dr. Jaya dan mantan anggota Kompolnas, Jessica Wongso yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-35 tahun pada 9 Oktober 2023 kemarin, diungkapkan oleh kuasa hukumnya tengah banyak menghabiskan waktunya dengan melakukan berbagai kegiatan di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, tempat dirinya ditahan. Memasuki tahun ke-7 tinggal bersama dengan warga binaan lainnya, Jessica Wongso banyak menghabiskan waktunya dengan membuat prakarya dari anyaman bambu, mulai dari tas, kotak tisu, hingga menyulam. Teman mendiang Mirna di Australia ini pun diceritakan oleh kuasa hukumnya sibuk mengajar warga binaan lainnya berbahasa Inggris dan juga aktif membuat beberapa desain grafis yang menurutnya bekal dari pendidikan yang dijalani Jessica di Australia. Itu saya dapat informasi ini juga bukan dari Jessica ya, dari petugas lapas bahwa Jessica ini selama di binaan itu